الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على هيا على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا أخلصناهم بخالصات ذكر الدار. صدق الله العظيم. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون، واتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Pada siang hari ini Allah mentakdirkan kita untuk berkumpul di sini. Kita bisa menggerakkan kaki kita, kemudian menggerakkan hati kita, tentunya dalam rangka takarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Sejenak kita istirahatkan tenaga dan pikiran kita yang dari pagi sampai siang hari ini mencari rezeki di muka bumi. Mudah-mudahan Allah mengganti energi dan tenaga yang kita keluarkan dengan berkah, rahmat serta maghfirah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita sering mendengar kata ikhlas dalam kehidupan kita. Bahkan kita diperintahkan ikhlas dalam segala aktivitas, baik beribadah kepada Allah ataupun yang lainnya. Tapi apa makna ikhlas yang sebenarnya yang mesti kita lakukan sebagai hamba Allah di muka bumi ini? Kalau kita merujuk Al-Quran, paling tidak ada 31 kali kata ikhlas yang diungkapkan oleh Allah lewat firman-Nya. 1 kali atau 2 kali Allah menyebut kata ikhlas dengan akhlas. 20 kali Allah mengulangi kalimat ikhlas dengan kata mukhlisuna, mukhlisina. 1 kali Allah mengulas kata ikhlas dengan ikhtalas, dan 2 kali Allah mengulas kata ikhlas dengan kata-kata akhlas. Jumlah total 31 kali Al-Quran menyebutkan kata ikhlas. Apa makna sebenarnya ikhlas itu? Ikhlas tentunya diambil dari kata khalas, yang artinya bersih, suci. Bahkan di dalam kamus Arab disebutkan bahwa ikhlas itu ialah mengosongkan sesuatu kemudian membersihkannya. Itu ikhlas. Sehingga orang yang beramal secara mukhlis atau ikhlas sangat penting di dalam kehidupan dunia ini walaupun berat. Sehingga para ulama dahulu, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa kebaikan hati itu tergantung kebaikan amal, dan kebaikan amal itu tergantung kebaikan niat, dan niat ilah kunci ikhlas di dalam kehidupan itu. Bahkan para ulama lain ketika ditanya apakah yang paling berat dalam hidup ini, ulama mengatakan yang paling berat itu ialah menjaga nafsu kita, karena nafsu bukan bagian daripada ikhlas. Sehingga amat penting, sehingga Al-Quran menyebutkannya sampai 31 kali kata ikhlas ini. Apa makna ikhlas menurut Al-Quran? Paling tidak ada 5 surat yang akan saya sebutkan makna ikhlas itu.
Yang pertama, ikhlas artinya ialah al-istifa, pilihan. Manusia pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang disebut sebagai pribadi mukhlis, maka yakinkan Allah memilih dia sebagai manusia pilihan. Kita bisa lihat dalam surat Shad ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad. Ini ada kata-kata akhlasnahum. Sesungguhnya kami mensucikan mereka, memilih mereka bi khalisatin, dengan akhlak yang terpuji, yaitu apa? Dzikrad, senantiasa memperingatkan kepada manusia tentang kampung akhirat. Manusia mukhlis menurut Al-Quran surat Shad ayat 46, yaitu senantiasa memperingatkan kepada manusia yang lainnya tentang kenikmatan nanti di akhirat akan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ikhlas artinya orang yang senantiasa mengajak, ayo berlomba-lomba kepada surga Allah yang begitu nikmat yang diberikan kepada orang yang ikhlas. Itu arti yang pertama dalam surat Shad ayat 46, bahwa ikhlas itu ialah al-istifa, manusia pilihan. Kemudian yang kedua kata Al-Quran, ikhlas itu maknanya ialah khulus minas syawa'ib, yaitu berarti membersihkan atau kosong dari segala kotoran. Itu ikhlas. Jadi orang yang ikhlas itu hidupnya dibersihkan dari segala macam kotoran dan maksiat kepada Allah. Apa dalilnya? Surat Al-An'am ayat 66. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innal lakum fil an'am la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan. Ada kata-kata khalisan. Allah mengatakan inna fil an'am la'ibrah, sesungguhnya dalam binatang ternak itu ada pelajaran bagi manusia. Nusqikum mimma fi butunihi, kami beri minum kepada manusia mimma fi butunihi, dari perut binatang ternak tersebut. Min baini farthin wad damin, di antara kotoran dan darah itu, kata Allah, ada labanan khalisan, ada susu yang murni bersih. Jadi adanya susu murni yang bersih yang diminum manusia itu, yaitu dari kotoran dan darah. Tetapi susu ini bersih, tidak dicampuri oleh kotoran dan darah. Makanya manusia yang ikhlas ialah senantiasa dia murni ketika beramal, tidak dicampuri dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat, tetapi kita mesti coba. Paling tidak kata Imam Al-Ghazali, itu ada 4 kemaksiatan yang mesti kita hindari, atau 4 sifat yang mesti kita hindari yang akan mengurangi keikhlasan kita beribadah kepada Allah. Yang pertama ialah sifat maksiat rububiyah. Apa itu maksiat rububiyah? Berbuat maksiat seolah-olah dia seperti Allah, seperti Tuhan. Dia merasa paling hebat. Dia merasa paling derajatnya paling tinggi, merendahkan orang lain. Dan dia merasa paling mulia di dalam kehidupannya. Itu maksiat rububiyah. Yang paling mulia Al-Karim hanya Allah.
Yang paling besar dalam kehidupan ini punya kekuasaan adalah Allah Al-Kabir. Kalau ada di antara kita beribadah kepada Allah tetapi dalam kehidupannya merasa paling mulia, merasa paling besar, maka dia sudah melakukan maksiat rububiyah. Contohnya adalah Fir'aun yang menganggap dia sebagai Tuhan telah melakukan maksiat rububiyah. Dan orang tersebut mustahil jauh dekat dengan keikhlasan di dalam ibadah. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali namanya maksiat syaitaniyah, yaitu maksiat yang ada melekat di dalam diri kita, sifat setan. Apa sifat setan itu? Dengki, iri, hasud kepada orang lain. Percuma kita ibadah kalau dalam kehidupan sehari kita ada rasa hasad, dengki kepada orang lain. Ketika orang lain mendapatkan nikmat Allah, dia dengki. Berarti dia tidak ikhlas karena sudah dicampuri kotoran maksiat syaitannya. Ini berat, tetapi kita usahakan. Yang ketiga saya singkat, kata Imam Al-Ghazali, ada namanya sifat atau maksiat bahimah, sifat binatang, ramah, rakus, kemudian hanya peduli kepada kebutuhan biologisnya saja, tidak mengenal kepada orang lain, tidak peduli terhadap tetangga atau saudaranya. Yang ada adalah sifat tamak dan rakus, sehingga dia bagaikan binatang yang hanya memenuhi kebutuhan biologisnya saja. Maka orang tersebut jauh dari keikhlasan dalam kehidupan. Dan yang keempat yaitu sifat atau maksiat syabhu'iyah, yaitu seperti binatang buas, memakan mangsa orang lain, menghancurkan tata nilai kehidupan orang lain. Hidupnya semau gue, tidak mau diatur oleh hukum. Inilah yang disebut dengan sifat syabhu'iyah. Selalu memakan hak orang lain, merasa berkuasa. Itulah sifat maksiat syabhu'iyah yang jauh dari keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Ikhlas maknanya ialah khulus minasyawaib, yaitu surat Al-An'am ayat 66. Dan yang ketiga kata Allah, ikhlas itu adalah al-ikhtisas, khusus. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna lakum, kalau seandainya kata Allah, kalau seandainya bagi kamu kehidupan akhirat itu 'indallah khalisatan. Kalau seandainya mengatakan bahwa kehidupan akhirat itu indallah si Allah khalisatan, khusus bagimu, maka Allah perintahkan segeralah untuk meminta kematian jika kamu yakin kepada Allah. Orang yang ikhlas ialah orang yang khusus. Hidupnya terpaut hanya untuk kehidupan akhirat, dan dia menganggap kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Maka dia beribadahnya senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, karena ada yang diharapkan nanti. Bahkan dia ingin segera meninggal, saking yakinnya kehidupan akhirat itu lebih hebat, lebih penting, lebih utama dari kehidupan dunia. Ini ikhlas yang artinya al-ikhtisas. Jadi ketiga itu, mari kita belajar, walaupun berat, tetapi nilai ikhlas di mata Allah begitu luar biasa. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hada
wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Dan yang keempat, makna ikhlas menurut Al-Quran dalam surat Al-A'raf ayat 29, yaitu tauhid, mentauhidkan Allah. Orang yang ikhlas itu ialah orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid adalah orang Islam, dan orang Islam orang yang dimuliakan oleh Allah. Maka orang yang ikhlas adalah orang yang bertauhid, mengesahkan Allah. Sehingga Umar bin Khattab mengatakan, nahnu qaumun azzana bil Islam.